mempersiapkan UTBK SNBT 2023? Ingin lolos masuk ke PTN impian? Perkenalkan, saya Eka dari Edumatrix Indonesia. Saya akan memberikan kamu informasi yang kamu butuhkan tentang UTBK SNBT 2023. Selamat datang di video Bedah Soal bersama Edumatrix Indonesia. Tahukah kamu, tahun ini Kemendikbudristek telah merubah peraturan untuk SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Untuk nama yang awalnya adalah SBMPTN menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Begitu juga dengan nama SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri di tahun 2023 ini menjadi SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 2023. Selain perbedaan nama, ada juga perbedaan dari jenis tes SBMPTN 2022 dan SNBT 2023. Di tahun 2022, SBMPTN mengujikan materi-materi sebagai berikut. 1. Tes Potensi Skolastik atau TPS. Dalam TPS, materi yang diujikan bercabang sebagai berikut. Kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif atau pengetahuan dan penguasaan materi dasar, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. 2. Tes kemampuan bahasa Inggris. Tes ini diselenggarakan untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris siswa. 3. Tes kemampuan akademik atau TKA. TKA ini mencakup soal-soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Kelompok ujian UTBK mencakup 3 subtes, yakni kelompok ujian Saintek atau Sains dan Teknologi yang mencakup materi ujian TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek meliputi Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Durasi waktu 195 menit. Kelompok ujian Soshum atau Sosial dan Humaniora dengan materi ujian TPS, Bahasa Inggris, TKA Soshum meliputi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Durasi waktu 195 menit. Kelompok ujian campuran, Saintek dan Soshum yang mencakup TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek, TKA Soshum. Durasi waktu 285 menit. Sedangkan untuk SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2023, UTBK SNBT terdiri dari soal berikut. 1. Tes Potensi Skolastik atau TPS, kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif atau pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. 2. Literasi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, penalaran matematika. Jadi, ada 7 subtes ya. Untuk video kali ini, Kak Eka akan jelaskan mengenai TPS. TPS sendiri adalah tes yang didesain untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Cakupannya meliputi penalaran umum dan juga kemampuan pemahaman. 1. Kemampuan penalaran umum. Penalaran induktif 10 soal durasi 10 menit. Penalaran deduktif 10 soal durasi 10 menit. Penalaran kuantitatif 10 soal durasi 10 menit.
Master teacher kami akan menjelaskan soal penalaran umum setelah ini. Simak baik-baik ya. Jika jumlah usia mereka tahun ini ya, kalau tahun ini artinya A sama B itu tidak usah diapa-apakan. Tidak usah diapa-apakan. Terus dijumlah, katanya X gitu loh maksudnya. Lah pertanyaannya kan usia Agus 2 tahun mendatang, berarti tujuannya adalah nyari A tadi. A dulu yang dicari ya. Kalau nyari A ya berarti diolah A-nya. A-2 sama dengan 3B min 6. Ayo B-nya yang diganti, B-nya yang diganti ya. Berarti ini kan A-2 ditambah 6 sama dengan 3B. Oh, kepencet ya di tadi ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa kepencet tapi betul terus ya. Oh berarti ini A ditambah 4, betul ya. Berarti kan B-nya jadi apa ini? Ya A ditambah 4 dibagi 3. Lah ini kamu substitusi ke sini loh. Nah. 2. Pengetahuan kuantitatif. Jumlah soal 15 soal, durasi 20 menit. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Contoh misal ya, kalau tak cari polanya. Ini ke sini misal ya, mikirnya boleh ditambah, boleh dikali. Tapi kan nggak mungkin kurang atau bagi ya. Boleh nggak apa-apa, misal mikirnya dikali 3. Boleh, ini kan tak kurangi atau ditambah 4, betul? Kalau ini dikurangi berapa? Dikurangi 5. Kira-kira bentuk belum? Belum, lanjut dulu aja. Kalau nggak bentuk nanti baru lompat, mikirnya seperti itu boleh. Lanjut, oh ternyata ini kan dikali 3, ini loh kok ditambah 4, lah ini cocok lagi nih dikurangi 5. Lah maksudnya seperti itu. Artinya kalau dengan pola yang jelas bahwa polanya hanya berulang, kali 3 tambah 4 kurangi 5, maka otomatis angka berikutnya pastinya juga sama, yaitu berapa? Ya dikali dengan 3. Makanya jawabannya nanti adalah 69. 3. Pengetahuan dan pemahaman umum. Jumlah soal 20 soal, durasi 15 menit. Ingin tahu seperti apa soalnya? Simak pembahasan setelah ini ya. Karena ganjel aja atau gimana? Kalau menurut aku karena nggak terlalu dibutuhkan itu dalam teks. Oke, baru selesai. Oke, betul yang jawabannya itu nomor 2D. Alasannya itu kan nomor 2 itu kan kata-katanya hal yang diungkapkan. Itu di sini kurang tepat karena nggak ada kata tunjuknya. Hal yang diungkapkan, apa yang diungkapkan ya kan harusnya kan gini. Hal ini diungkapkan gitu kan. Kenapa gitu? Karena biasanya kalimat nomor 2 itu adalah kalimat penjelas nomor 1. Nomor 1. Jadi kalau cuma ngomong hal yang diungkapkan, lah yang diungkapkan apa gitu. Jadi kita memerlukan kata tunjuk atau ini gitu. Ini itu. 4. Kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jumlah soal 20 soal, durasi 25 menit. Jadi pernyataan di sini adalah mendukung kebijakan insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Oh, pernyataan di bawah ini yang merupakan opini ya. Jadi kita lihat manakah pernyataan yang merupakan opini. Jadi keyword pertama adalah opini. Oke, bukan fakta tapi opini. Keyword kedua adalah yang sesuai dengan bacaan. Jadi ada 2 keyword ya di pertanyaannya, opini penulis dan kemudian yang sesuai dengan bacaan. Oke. Jadi dicari di sini bentuk yang opini yang mana, kemudian yang sesuai dengan bacaan yang mana gitu ya. Cek masing-masing pernyataannya, mendukung kebijakan insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Apakah benar si penulis ini mendukung kebijakan insentif non-moneter? Ini ya, berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif non-moneter. Tapi dibahas lagi yang kalimat selanjutnya, apakah ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat? Gimana? Untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya dan peraturan jangka panjang dengan target khusus. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik
kebijakan ini perlu didukung dengan kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan. Oke, dari sini kita udah tahu ya bahwa infrastruktur, kemudian peraturan jangka panjang yang merupakan isi dari insentif non-moneter itu bukan memberi manfaat langsung, ya kan? Tapi dia manfaatnya secara tidak langsung untuk dipakai bersama oleh masyarakat, ya kan? Jadi ini dia parsial ya, berarti kalau parsial berarti bukan jawabannya, kurang sesuai. Yang pernyataan kedua, mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Benar atau salah? Apakah dia mengemukakan konsumsi minyak bumi? Ini ya, ada di sini ya. Oke. Nah, kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil, dalam hal ini juga termasuk minyak bumi kan, akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Benar ya? Jadi si opini dari penulis ini dia adalah mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Oke? Pernyataan ketiga, kalau mau dicek juga boleh. Jadi mendukung kebijakan pemerintah yang akan bangun semua stasiun pengisian daya? Enggak ya. Kenapa? Karena tidak semua stasiun pengisian daya dibangun oleh pemerintah. Kenapa? Lihat di paragraf 1 ya. Pada dasarnya, stasiun pengisian daya dapat ditempatkan di mana saja, bahkan di rumah sekalipun. Nah, berarti kalau masuk rumah berarti masuk pribadi dong ya, bukan pemerintah yang bangun. Kemudian mendukung kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel dengan mobil listrik. Enggak juga ya, tidak diganti semuanya, tapi kita mendukung penggunaan si mobil listrik ini untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sebenarnya. Itu, tapi enggak untuk mengganti semua ya, alternatif ya. Karena dia merupakan alternatif, jadi tidak mengganti semuanya, tapi pilihan. Kemudian mendukung kebijakan insentif tunai, enggak ya, dari sini aja udah salah, karena kebijakannya yang didukung adalah yang non-moneter atau non-tunai. Seperti itu, jadi jawabannya yang B. Total soal TPS ialah 85 soal. Namun, kamu hanya memiliki 90 menit. Tapi jangan khawatir, Master Teacher kami akan mengajari kamu tips untuk cara cepat mengerjakan soal TPS. Daftarkan dirimu sekarang ke Edumatrix Indonesia. Ingin tahu pembahasan soal literasi? Klik video di samping Kak Eka ya. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten selanjutnya dari Edumatrix Indonesia ya. Saya Eka dari Edumatrix Indonesia, pamit undur diri. Semangat terus pejuang PTN.